Perkenalkan, nama saya Rian Wiswanto, absen 31. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang daur karbon. Pengenalan karbon. Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan atom 6 pada tabel periodik. Sebagai unsur golongan 14 pada tabel periodik, karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 tetravalen, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Terdapat 3 macam isotop karbon yang ditemukan secara alami, yakni 12C dan 13C yang stabil, dan 14C yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh peluruhannya sekitar 5.730 tahun. Karbon merupakan salah satu dari di antara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya sejak zaman kuno. Istilah karbon berasal dari bahasa Latin carbo yang berarti batu bara. Sejarah daur karbon. Dari mana sih daur karbon dimulai? Daur karbon dimulai dari karbon yang berada di atmosfer mengalami pergerakan dan berpindah melalui tumbuhan atau produsen, konsumen, dan pengurai, yang kemudian karbon tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Karbon ditemukan sejak zaman prasejarah yang sangat banyak ditemukan di alam, salah satunya tergandung di matahari. Unsur utama penyusun molekul hidup seperti karbohidrat, protein, lemak, termasuk DNA adalah karbon. Sementara sumber karbon itu sendiri kalau di udara berasal dari proses respirasi, erupsi vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Karbon dioksida dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis dan kemudian menghasilkan oksigen yang digunakan kembali untuk respirasi. Ketika hewan dan tumbuhan itu mati, nanti akan membentuk fosil yang menjadi sumber minyak bumi dan batu bara. Satu, karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida, CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan, namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metana dan klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifikal atau buatan. Pengambilan karbon di atmosfer, yaitu melalui fotosintesis, pelarutan CO2 oleh air laut, pelapukan batuan silikat, pembentukan jaringan yang mengandung karbon oleh organisme laut. Pengembalian karbon ke atmosfer melalui proses respirasi. Proses respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Melalui pembusukan binatang dan tumbuhan, pelapukan batuan silikat, melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon pada proses produksi semen. Karbon di biosfer. Sekitar 1.900 gigaton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi. Terjadi 3 aliran. Yang pertama, zat kimia dari makhluk hidup ke bumi. 2, dari pemanfaatan zat kimia oleh tumbuhan lewat akar. 3, senyawa kimia di udara pindah ke daratan. Misalnya lewat presipitasi atau hujan, yaitu dari darat ke udara, dari darat ke air, atau air ke daratan, dan lain-lain. Peranan aktif kehidupan dalam siklus karbon. 1. Autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. 2.
Karbon dipindahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotrop pada organisme lain atau bagiannya seperti buah-buahan. 3. Sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernafasan atau respirasi. 4. Pembakaran biomasa, seperti kebakaran hutan, kayu yang digunakan untuk tungku penghangat atau kayu bakar, dan lain-lain. Dapat juga memindahkan karbon ke atmosfer. 5. Karbon juga dapat berpindah dari biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan biosfer seperti gambut. 3. Karbon di laut. Pada saat CO2 memasuki lautan, asam karbonat terbentuk menjadi CO2 plus H2O yang akan menjadi H2O CO3-. Reaksi ini memiliki sifat dua arah, mencapai sebuah kesetimbangan kimia. Reaksi lainnya yang penting dalam mengontrol nilai pH lautan adalah pelepasan ion hidrogen dan bikarbonat. Reaksi ini mengontrol perubahan yang besar pada pH H2CO3 yang akan menjadi H+ ditambah HCO3-. Pada atmosfer terdapat kandungan CO atau karbon oksida sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan kembali oleh manusia sebagai bahan bakar. Proses pembakaran batu bara menghasilkan CO yang akan menambah kadar CO di udara. Pada ekosistem air, pertukaran karbon dioksida dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berkaitan dengan air membentuk asam karbonat atau biokarbonat yang akan terurai menjadi ion karbonat. Ion karbonat merupakan sumber karbon bagi alga yang mampu melakukan fotosintesis. Karbon dioksida yang mereka keluarkan berkaitan dengan molekul air membentuk asam karbonat. Asam karbonat dapat menjadi ion karbonat atau HCO3. Ion karbonat di dalam air seimbang dengan jumlah karbon dioksida di air. Proses terbentuknya minyak bumi. Apabila makhluk hidup tersebut mati, maka 99,9% senyawa karbon kembali mengalami siklus sebagai rantai makanan, sedangkan sisanya 0,1% senyawa karbon terjebak dalam tanah dan dalam sedimen. Inilah yang merupakan cikal bakal senyawa-senyawa fosil atau dikenal juga sebagai embrio minyak bumi. Kenalkan, nama saya Aryan Trisanto dari absen 231. Apa aja? Iki ra mlaku sijine.